Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur layak hanya bagi nama-Mu Allah Bapa kami, untuk berkat-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk hari ini, Tuhan izinkan kami kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau kuasai dengan Roh-Mu. Di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menuntun kami, menganugerahkan pemahaman bagi kami, sehingga kami dapat menerima dan memahami dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami pun memohon. Amin. Shalom. Jadi sebelum kita mendengarkan khotbah ini, ta sesuai humma joloate. Topik ni minggui dohok rohata dengan hati kita. Kalau topik minggu hari ini jelas dikatakan di sana kebahagiaan orang benar. Jadi sepanjang peribadahan dimulai tadi hingga hari ini, saat ini sampai kita akan mendengarkan firman ini, paling maraholan opak saat tulima na betul-betul bahagia. Dak boto hata pikiri aka amangina. Termasuk mamangedehon kidung jemaat 318 itu girang kan? Bahagia, hati bersuka cita. Alai sangunda dukia pardopatai. Boy do tabai bahagia jo apalah satokin. Bajo batu jo bohina bahagia. Bahagia jo. Ai lupa jo ka arsa ni rohai. Deho jo sehalina ida kidung jemaat 318 itu sambil berbahagia. Ekspresikan dulu kebahagiaanmu sesuai dengan syair lagu itu. Unang dewasa ni dok bahagia ni usia joloon HP kita maderse, itu kan? Diekspresikan dulu ya kebahagiaannya. Jadi tolong musik box kita nyanyikan kembali 318 ayat 1. Hubereng dosia jolo oda molo 5 dapen nonna berbahagia taulang-ulang komede nong pola marjamita ima jamita hita 318 ayat 1. Lupakan dulu sejenak arsak ni roham pikiranmu akan narututi lupa jodohin. Nyanyikan dengan gembira. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah latamu yang tenang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan nyata dalam luka. Senyum di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota memenjagamu dan taat akan firman-Nya. Unang atur mago senyumi. Pertahat tojo 15 menit doa na marjami tau. Molo solomo peroham memerengau jong ison senyum maju dah, pertahankan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini Minggu Eksaudi tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik.
jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kebahagiaan itu menjadi dambaan semua orang, dambaan setiap orang, tapi kita harus akui bahwa untuk berbahagia itu sulit dilakukan. Untuk berbahagia itu sangat susah untuk kita lakukan. Maka jika ada pertanyaan bagimu, apakah kebahagiaan itu? Kalau bagi orang miskin, mungkin uang menjadi kebahagiaannya. Bagi orang yang sakit, kesehatan dan kesembuhan adalah kebahagiaannya. Bagi pemuda dan pemudi yang lajang, pasangan hidup adalah kebahagiaan baginya. Bagi mahasiswa, gelar sarjana tentulah kebahagiaan baginya. Bagi yang pengangguran juga, pekerjaan pastilah kebahagiaan baginya. Bagi banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan, kita semua mungkin rata di sini, jalan-jalan, healing, itu mungkin kebahagiaan baginya. Dan bagi orang tua, anak yang berbakti itu adalah kebahagiaan baginya. Tapi ingat, ini perlu saya sampaikan. Memang anak yang berbakti itu kebahagiaan bagi orang tua. Tapi jangan sampai mengorbankan kebahagiaan anakmu sendiri. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2006 saya pernah melayani di salah satu gereja. Ada sebuah keluarga alani pogosna di dok jolmado keluarga on na pogos jong. Ngatoy na pogos la sosir do amatay mulaw-law. Pemalas holan na dilapo dang toto. Toy torop anak konna 5. Suatu ketika anaknya yang pertama perempuan lulus dari SMA. Lalu anaknya ini punya niat untuk mengangkat nilai dan harkat
keluarganya. Lalu dia memutuskan untuk menjadi TKW, tenaga kerja wanita waktu itu di Malaysia. Karejo di bana manginang. Waktu itu tahun 2006 dia sudah punya gaji kalau dirupiahkan sebesar 15 juta. Memang todo. Ulah karejo ibana di Malaysia tiap bulan mengirim. Ibana mapa boto-botoi, dohok naturas nai mapa boto-botoi, sedia tiap bulan dikirim. Memang kelihatan perubahannya. Sian na pokos jong pelan-pelan bisa membangun rumah. Pelan-pelan tinodohon nai na upati marsikola. Tahun kedua dia bekerja di Malaysia. Tiba-tiba dia mengirim pesan. Waktu SMS dope namasa. Dia kirim pesan bunyinya seperti ini. Oma, dang tabiau. Mula ma'auda tu Indonesia. Ma aku udah gak tahan loh. Aku pulang aja ya mak ke Indonesia. Mengingat perbuatannya kan ngirim nih tiap bulan. Dan perubahan yang dialami keluarga itu tentu orang tuanya gak mau. Bahasa mula ko. Sayang. Tahu-tahu majuisi. Jabut tapi ipe mabay pundesi nih. Apalagi ko jolo say. Adikmu pe baru pe mendaftar SMA. Apalah julu saya adik mi sekolah. Tidak diteruskan, tidak ada balasan. Tetapi 3 bulan kemudian Borunai, putrinya betul pulang ke Indonesia sesuai dengan keinginannya. Tetapi sudah jadi mayat. Ngamate ibana i Malaysia ipangaratuan nai. Setelah usut punya usut, ternyata yang menyebabkan kematiannya adalah dia punya penyakit usus lambung yang akut. Ternyata kamanginang selama dia merantau asa haru adong kirimon na tuana tahu mamangalang mie instan pagi siang dan malam. Bagaimana tidak itu merusak tubuhnya, kesehatannya, bahkan mencabut nyawanya. Ingat, berbakti bukan semata-mata menuruti keinginanmu sebagai orang tua. Sesekali tanya dulu, apa isi hati anakmu itu? Suku jatuh. Narikok digeleng mi. Una kolan na dipikirat tay saud. Una kolan na diruhat tay saud. Tu gelegi. Sesekali tanya dulu apa yang membuat dia bahagia. Jadi bagi orang tua, anak yang berbakti itu merupakan kebahagiaan. Bagi pemabuk, alkohol itu kebahagiaan baginya. Bagi ibu-ibu yang kaya, shopping, berbelanja, itu pun kebahagiaan baginya. Dan mungkin banyak lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bentuk-bentuk kebahagiaan yang kita inginkan dan memang betul membuat kita bahagia. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Apakah semua yang kita sebutkan itu merupakan kebahagiaan yang sejati? Ini jawabannya yang tidak. Tidak semua yang kita inginkan tadi itu merupakan kebahagiaan yang sejati. Lalu pertanyaannya, apakah kebahagiaan yang sejati itu? Yang dia bertahan lama, yang dia betah membuat kita bahagia sepanjang hidup kita. Jawaban dari pertanyaan ini Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh nas khotbah hari ini. Ternyata pemazmur Daud itu dia punya pandangan, dia punya perspektif yang berbeda tentang apakah yang dimaksud dengan
bahagia. Maka dari pemazmur Daud pasal pertama ini, dia menawarkan untuk kita rahasia hidup bahagia, kunci hidup bahagia. Mari kita terima dengan baik, mari kita catat dengan baik, dan kita renungkan dengan baik. Supaya kebahagiaan yang datang menghampiri kita itu, dia tidak sementara sifatnya. Dia tidak berubah sifatnya, tapi abadi. Yang dikatakan dalam khotbah ini adalah milikilah kebahagiaan yang sejati. Maka kalau dari topik minggu ini dikatakan kebahagiaan hidup orang yang benar, ada dua kuncinya yang disampaikan oleh pemazmur Daud ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kunci kebahagiaan orang benar, kunci kebahagiaan hidup yang sesungguhnya itu, yang pertama, hiduplah dalam komunitas yang tepat. Hiduplah dalam pergaulan, dalam pertemanan, paralelion yang tepat. Ya, jangan sampai salah berteman, salah bergaul, salah komunitasmu. Karena komunitas yang tepat itu adalah kunci untuk kebahagiaan yang abadi bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Dalam hidup ini ada hal yang hanya Tuhan boleh menentukan. Kekuatan kita tidak mampu memutuskan. Tapi ada juga dalam perjalanan hidup kita ini yang hanya kita yang boleh memutuskan. Tidak ada campur tangan dan pengaruh orang lain di dalamnya. Salah satunya adalah komunitasmu, pertemananmu, pardonganmu, paraleliummu. Holakoro na boy memutusoni. Pilihan ini ada di tangan kita. Dan firman ini mengingatkan, jangan sampai salah komunitasmu. Jangan sampai salah pertemananmu. Jangan sampai salah pergaulanmu, salah paraleliummu. Karena ternyata pertemanan, pergaulan, komunitas yang kita bangun itu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu. Jadi betul, kita ini dari semua ciptaan yang lain, manusia adalah satu-satunya yang berbeda. Saya contohkan dulu, sekalipun berbeda, tapi ada juga yang unik yang bisa kita lihat dari binatang. Heado diberek kamu aka amang inang, seekor ayam dia mengerami telur bebek sampai menetas. Heado diberek kamu masai. Kalau ayam, molo ayam nama merpori telur ni bebekon, pirani bebekon, dung menetas bebeki. Gabe mano do taheibana? Gabe mano do ibana? Dah. Dia tetap kembali ke komunitasnya. Mencintai air, mencintai yang lembab. Dia tetap kembali ke komunitasnya. Itu kalau binatang. Tapi manusia, dia berbeda. Perhatikan baik-baik. Sekalipun dia anaknya Nabi, keturunannya Nabi, darah Nabi mengalir di tubuhnya. Tetapi kalau dia bergaul dengan penjahat, apakah dia akan berubah menjadi jahat? Berubah menjadi jahat. Mamolojolma. Itu sebabnya firman ini mengingatkan kita. Perhatikan komunitasmu. Perhatikan ise dodongammu aria do bornin. Para tetehon ise do ali-alem. Kepada siapa saudara berteman itu sangat menentukan. Ingat,
manusia sangat mudah berubah. Ngahudokon naking, sekalipun darahnya Nabi mengalir di tubuhnya, tapi dia kalau dia bergaul dengan seorang penjahat, maka dia akan berubah menjadi penjahat. Itu sebabnya dalam ayat 1 ini jelas dikatakan, kunci untuk hidup bahagia, bahagia yang sejati, bahagia yang kekal, bahagia yang menetap itu dikatakan, jangan berjalan dengan orang fasik. Unak ko olo sadalanan dohot orang fasik. Apakah yang dimaksud dengan orang fasik ini? Orang fasik ini dia nggak peduli dengan hukuman Allah. Dia tahu seorang yang berdosa itu akan binasa. Seorang yang melakukan perbuatan jahat itu akan dihukum. Tapi dia tidak peduli. Dia hidup seenaknya. Itulah yang dikatakan dengan orang fasik. Firman ini katakan, kalau mau bahagia, jauhkan langkahmu, pertemananmu, sirkelmu dengan orang fasik. Hidup orang fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bahagia, bangun komunitasmu supaya baik. Jangan berjalan dengan orang berdosa. Siapakah orang yang berdosa ini? Orang berdosa adalah orang yang membuat dosa sebagai kebiasaan dan kenikmatan. Dia nikmati itu dosa. Sama seperti ketika seekor semut, dia mendekati adonan kue. Katakanlah adonan kue ini berada dalam sebuah kuali ya. Dia dekati kuali itu. Tujuannya pertama-tama dia mau menikmati rasa manis yang di pinggir-pinggirnya kuali itu. Lalu lama-lama dia terjun ke dalam kuali itu. Lalu dia tenggelam di dalamnya. Apakah semut itu masih bisa keluar? Enggak bisa. Mengangkat kakinya saja dia enggak sanggup. Karena apa? Dia sudah tenggelam dalam adonan kue itu. Jadi saya tertarik dengan lagu pop jadul itu, zaman dahulu itu. Mulanya biasa saja. Kasoni dodo saon. Mulanya biasa saja. Dilihat-lihat dulu. Didengar-dengar dulu. Mulai diicip-icip. Ketagihan. Akhirnya dinikmati. Jadi ingat. Lama-lama kita akan seperti semut itu. Saking nikmatnya sulit keluar. Lalu akan mati dalam kebinasaan. Jauhkan langkahmu. Jauhkan pertemananmu. Unak oloho sahudulan. Dohot akka berdosa. Ninna ditupukon. Jaga pergaulanmu dengan ketat. Lalu yang ketiga dari ayat 1 itu, hidup dalam komunitas yang tepat. Apakah yang dimaksud di sana? Komunitas yang tepat itu, dia tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Siapakah pencemooh ini? Pencemooh adalah orang yang terus-menerus menggunakan mulutnya. Najakuan makatai, pamanak mah. Menyampaikan berita dusta, menyampaikan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, memfitnah, menggosip, menceritakan keburukan orang lain. Umma ulaunya. Hati-hati, jauhkan pertemananmu, pardonganmu, paralialiummu dengan orang yang suka membicarakan hal-hal yang tidak benar. Dengan orang yang suka memfitnah. Dengan orang yang suka menggosip. Dengan orang yang suka menyebarkan berita kebohongan.
Adong doronganmu songoni, adong badau lakam. Adong doronganmu songoni akar remaja napa sobulungi, jauhkan langkah. Memang asik, puas ketika berbicara, ketika membahas semua hal. Tapi ingat, semut dia tidak sanggup menarik kakinya sehingga dia mati dalam kebinasaan. Jadi maukah kita yang hadir di sini hidup bahagia? Kalau saudara katakan mau, maka hiduplah dalam komunitas yang tepat. Holakoro na maboy mamilit isi dongamu. Holakoro na boy mamutusson isi nagabe ali-alim. Holakoro na boy mamutusson isi nagabe dongamu. Dongamu sa pardalanan, dongamu sa hudulan, dongamu sa jongjongan. Holakoro na boy mamutussoni. Alay molo amat tamdo dohot inatam unang putus soda. Tahu-tahu makidan. Ate molo hubini natam do amang panggosip unang putus soda. Dah picang ma. Buah benon. Ni tahu ma paulakon haduk imarokon. Dah molo hubini amat tamdo aka inang nalomoroha namadok hata nasutikos unang putus soda. Anod do kono an ebigi hoja mita ina nang bibeli iko pada odo laka sian aga berdosa dohot pencemooh homai mulai saya dari on kan gitu kan jangan unang bah dang sahat tuzion patikos dah. Jadi kalau mau hidup bahagia kuncinya hidup dalam komunitas yang tepat, karena ada komunitas yang tidak tepat. Yang kedua, hanya dua loh, sedikitnya ini. Ternyata mudah untuk menjadi bahagia itu. Nggak sulit, kamanginang. Apakah kunci hidup bahagia? Yang kedua itu, dalam firman ini dikatakan, dia selalu rindu menerima firman Tuhan. Terus menerus haus mendengarkan firman Tuhan. Terus masihol rohana manangihon hatani debatan. Itu yang kedua. Ternyata Bapak Ibu gak cukup kalau kita ini berteman dengan orang baik. Itu kan nomor satu tadi. Bertemanlah dengan komunitas yang tepat. Kalau udah baik semua teman kita, ternyata itu nggak cukup. Buktinya apa nang? Si Yudas. Isere boto amu dongan-dongan ni si Judas si Arya doh borngit. Ya Yesus beserta murid-muridnya kan, merdelet tusa. Yudas. Tapi apa yang terjadi? Karena dia terlalu fokus kepada uang dan materi, dia pun mengkhianati Yesus. Jadi kalau teman kita udah baik, udah kita perbaiki, ngata pature, ise madongata, ise ma alialeta, ise ma pardonganot tadung tapature. Lakukan yang kedua ini. Apa itu? Dia selalu punya kerinduan untuk menerima firman Tuhan. Punya kerinduan untuk menerima firman Tuhan. Jangan gak rindu. Jangan malas, apalagi tidak mau sama sekali. Apakah dikatakan dalam Lukas 11 ayat 28 itu? Ini hari-hari lo kita dengarkan. Berbahagialah orang yang nganing tangis sao. Setiap saya epistelidok di amang juta he. Berbahagialah orang yang gogo coba putri. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Jadi dang sai hulan nama bigi. Ingok dah
turpuk episteli. Itu sangat tegas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mertua maho, alaboi di idaho, alaboi di tangi hoko, hatani di batak. Berbahagialah karena saudara masih bisa melihat, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena kenyataannya ada banyak orang yang ditakdirkan untuk tidak dapat melihat. Soina masih holni rohana lahu manangi mernida. Banyaknya perbuatan Tuhan. Ada banyak orang yang ditakdirkan untuk tidak bisa mendengar. Dia punya kerinduan yang luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Hapeho hita sempurna ibae pamerenganon. Sempurna ibae perbegianon. Pendengaran kita dibuatnya sempurna. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi cukup sederhana. Maukah hidup bahagia? Kuncinya miliki kerinduan untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Miliki kerinduan itu. Jadi saya pernah membaca di salah satu postingan WA group. Menurut saya ini sangat menarik. Ini setelah dilakukan riset, penelitian, survei yang dilakukan oleh Profesor Larsen, beliau ini mengatakan manfaat membaca Alkitab secara teratur. Manfaat membaca Alkitab secara teratur. Ada 3. Tolong disimak ya. Ini menurut saya sangat masuk akal. Jala honahiyat Tuhan. Yang pertama adalah tekanan darah dia lebih stabil. Tekanan darah dia lebih stabil. Ternyata tua kapar darah tinggi muradu habi ubana. Dicaha mabibili. Jala mungkin odorana naura sahona kamangina. Karena ketika saya hamil Yosia itu 2017, saya itu udah mengidap hipertensi karena mengikut gen dari bapakku. Bahkan waktu itu saya diponis preeklamsi. Bahkan dia dilahirkan umur 8 bulan. Asai butuh hamuna jolo par kota bumi i ngamarusi-pusipi bagas rohana. Mara parlewat ni inang bibili. Karena jarang do selamat. Akan nasongoni. Mara parlewat ni inang bibili. Apa nga curiga? Sian cara-carana menyapa au. Ngaherana mama kuligi nanang mate. Ala memang faktanya seperti itu. Jala odora mabainau sehat saat tutikyon. Panjang umur saat tutikyon. Inilah kesaksian saya untuk Bapak Ibu. Orang yang rajin membaca Alkitab, tekanan darahnya cenderung stabil. Aleunang salah memikir ya muda. Inang, au pardara di rendah doa ke dokter. Berarti lang pola uja Alkitab. Anom mati au, mulu sering-sering uja Alkitab. Dangi stabil tekanan darahnya, ya. Itu riset seorang profesor loh. Dan ini kesaksian saya bagi kita. Olo hamu ma praktek koni? Asa gejang umur makai nang, bereng joni, anggia pala sogo tubuh pahupum si anak-anak komon. Da, ringgas-ringgas majah bibil. Yang kedua, odak kolat tu ama, tu sude. Orang yang rajin membaca Alkitab, ini berdasarkan riset loh. Dia tidak akan kecanduan alkohol. Dia tidak akan kecanduan alkohol. Atau marsibereng anak kaama. Itu kan? Bah, hamu maba mengalusi dan palahudok. Yang penting berdasarkan riset ini, orang yang rajin membaca Alkitab, dia tidak akan
kecanduan alkohol. Dia tidak akan kecanduan Alkitab. Mau lihat mak, mau lodung mula siap permingguan non adong ama madok tuinata jora maawina. Nasai minum jala mabuki. Mulai sogot rak majaha mahita bibili. Bahagia panjang umur inat tejabu mulai terjadi. Yang ketiga, nah ini untuk mengantisipasi semuanya. Manfaat dari membaca Alkitab. Jarang terjadi perpecahan keluarga. Ayo kita renungkan ini bersama-sama. Dang do muhita na marhaha marangi. Dang tikos pakatayon ni si matua tu parumay. Dang marsiatuan na toras tu anak kona. Atik na soyado ham majahe bibili jabu. Mari kita renungkan. Karena ternyata dari sebuah riset mengatakan orang yang rajin membaca Alkitab jarang terjadi perpecahan dalam keluarga. Dan kesimpulannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca Alkitab itu sama dengan memberikan vitamin kepada jiwa kita. Memberikan vitamin kepada jiwa kita supaya tetap sehat dan bertumbuh. Jadi ringgas dah majaha Alkitab. Rajin-rajin membaca Alkitab. Dimanapun, kapanpun, sanga partikiammu, jaha Alkitab. Unang alani gudangna. Saayak petaho sedari. Saayak petaho sedari aka amanginang na mangilihili maaw tuhita. Saayak petaho sedari. Bacalah Alkitab. Berikan waktumu untuk membaca Alkitab. Karena faktanya kunci hidup untuk bahagia adalah rajin mendengarkan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pilihlah. Pilihan ada di tanganmu. Dan konsekuensi atas pilihan itu pun kita yang tanggung. Apakah kita akan memilih hidup bahagia sebagai orang benar? Atau hidup bahagia yang mengarah pada kebinasaan? Alai, turpuk jamita sadarion mengajak dan mengarahkan kita. Jadilah pribadi yang berbahagia. Berbahagia karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengajar dan mengingatkan kami hari ini bahwa kunci kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kami mampu membangun komunitas yang baik, menjauhkan diri langkah dan pergaulan kami dengan orang fasik, pendosa, dan pencemooh. Biarlah firman-Mu dan Taurat-Mu menjadi kesukaan bagi kami untuk direnungkan baik siang maupun malam. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Metro ini. Jadikan kami menjadi jemaat Tuhan yang berbahagia, yang hidup dalam kebenaran. Apapun yang menjadi pergumulan kami, sakit, penyakit, penderitaan, persoalan hidup, tekanan ekonomi, hendaklah semuanya itu tidak menjauhkan langkah kami dari teguhkan percaya kami, agar kami tetap setia beriman hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin.